Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Bilal bin Rabah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik santri yang semoga kita mendapat rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Segala puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah dan kita persembahkan kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang salah satunya adalah rutinitas amaliyah Ramadan yang masih kita upayakan untuk selalu kita istiqomahkan, sehingga nanti ketika kita sudah istiqomah dengan amaliyah Ramadan yang memang sudah dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh insyaallah, hamba-hamba Allah yang baik. Seseorang ketika dirinya sudah saleh, kalau dia sudah baik, maka insya Allah untuk memperbaiki orang lain itu juga lebih mudah. Sekali lagi, seseorang ketika sudah menjadi saleh, ingat ternyata Allah tidak menyuruh kita cukup hanya menjadi orang saleh saja. Yang penting saya sudah baik. Entah tetangga samping jualan khomer, saya nggak peduli umpama. Entah samping tetangga ada yang jualan narkoba, saya nggak peduli umpama. Yang penting saya sudah salih. Ternyata ucapan itu salah. Karena yang Allah bebankan kepada kita bukan hanya untuk mensalihkan diri sendiri, tapi juga untuk bisa mensalihkan orang lain. Makanya salah satu orang yang wajib kita solehkan di antara kita adalah yang paling dekat terlebih dahulu adalah keluarga kita masing-masing. Bapak-bapak punya keluarga di rumah juga bukan mensolehkan diri sendiri, tapi istrinya bisa salihah, anak-anaknya bisa salihun. Maka santri-santri juga punya orang tua, bukan hanya sekedar mensolehkan diri sendiri adik-adik, tapi juga bisa mensolehkan orang tua yang mungkin kesalehannya perlu ditingkatkan lagi, ataupun orang-orang yang terdekat. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, junjungan kita semua, yang semoga kita bisa mengikuti apa saja yang ditunjukkan beliau dari ucapannya ataupun dari amalan-amalannya, ketetapan ataupun sifat-sifatnya Rasulullah yang memang ditujukan kepada umatnya dan yang memang supaya diikuti oleh umatnya. Jamaah Masjid Bilal bin Rabah, hafizakumullah, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan itu sangat identik. Paling pertama adalah terkait dengan ibadah puasa, menahan makan, menahan minum ataupun syahwat dari fajar sampai nanti ketika beduk maghrib. Tapi
selain bulan Ramadan identik dengan ibadah puasa, kira-kira di malam hari bulan Ramadan itu identik dengan ibadah apa? Qiyamul Lail, atau yang prakteknya di masyarakat Indonesia dan secara umum itu sudah dianggap menjadi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan sebagiannya Qiyamul Lailnya dilakukan dengan berjamaah yang diberi nama dengan salat tarawih. Ya, walaupun memang ada khilaf para ulama terkait pelaksanaan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan ya seperti Qiyamul Lail di luar bulan suci Ramadan, tidak ada ritual khusus harus berjamaah, di rumahnya masing-masing dengan orang-orang tertentu saja, dengan anak atau istrinya di rumah masing-masing. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun lumrahnya bagi masyarakat Indonesia adalah dilakukan secara berjamaah, dan itu juga berdasarkan dalil, ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kami menceritakan, itu bermula ketika di satu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu tiba-tiba saja di satu malam keluar ke masjidnya untuk melakukan salat malam. Yang biasanya salat malam beliau ya sendirian di rumah, tapi untuk di bulan Ramadan tersebut beliau keluar. Ketika para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ketika beberapa sahabat Rasulullah melihat Rasulullah itu sholat malam di masjid, maka itu kesempatan bagi mereka untuk apa? Untuk ngikut di belakang Rasulullah sebagai makmum. Ketika siang harinya, berita bahwasanya Rasulullah itu mengimami sholat malam tidak seperti biasanya langsung merebak di seantero kota Madinah. Di malam yang kedua Rasulullah melakukan hal yang sama, sholat di masjid, diikuti dimakmumi para sahabat Rasulullah. Karena tadi siangnya beritanya nyebar kalau Rasulullah itu sholat malamnya di masjid, di malam yang kedua jumlahnya semakin banyak, semakin membludak. Ada riwayat ini bertahan 2 hari saja. Ada riwayat bertahan sampai 3 hari, di mana di hari yang ketiga, di malam yang ketiga jumlah jamaahnya juga semakin banyak. Baru menurut satu riwayat di malam yang ketiga ataupun malam yang keempat, para sahabat Rasulullah itu sudah nunggu di dalam masjid, tapi kok Rasulullah tidak kunjung muncul juga. Ditunggu semakin malam enggak muncul juga, ditunggu semakin larut tidak muncul juga. Ini kira-kira lupa atau bagaimana? Baru terjawab ketika pagi harinya ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menunggu ya Rasulullah, kok enggak muncul? Maka Rasulullah menjawab, walakin khasyitu an tufrada alaikum salat qiyamul lail fata'jizu anha. Aku takut kalau kebiasaan kita kemarin 2 malam ataupun 3 malam itu dilakukan secara penuh dalam 1 bulan Ramadan, ataupun dilakukan rutin di bulan Ramadan berikutnya, saya takut bila kerutinan tersebut nanti digariskan oleh Allah menjadi satu kewajiban. Salat malam yang tadinya sunnah takut jadi wajib. Kenapa Rasulullah takut sholat malam jadi wajib? Fata'jizu anha, nanti kalian tidak mampu. Lawang nyatanya kita 5 waktu saja banyak yang tidak mampu, apalagi ditambah wajibnya itu sholat malam. Maka di malam ketiga atau di malam keempat menurut satu riwayat, Rasulullah menghentikannya sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, supaya itu tidak diwajibkan oleh Allah atau tidak dianggap sebagai kewajiban karena dilakukan secara rutin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Takutnya nanti ulama-ulama selanjutnya menganggap itu sebagai wajib karena Rasulullah melakukannya secara rutin berjamaah dengan para sahabatnya Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, garis besarnya yang perlu kami tekankan di sini adalah ketika Rasulullah di malam kedua ataupun malam ketiga ataupun malam keempat tidak meneruskan rutinitas sholat malam berjamaah dengan para sahabatnya, ternyata ada banyak di antara sahabat Rasulullah itu tetap datang ke masjid dan mengharap Rasulullah datang. Ternyata memang sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meneruskan kembali. Tapi para sahabat Rasulullah tetap datang ke masjid mengharap kehadiran Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak hadir, mereka melakukan sholat malamnya sendiri. Ada yang melakukan sholat malam sendirian, dia imamnya plus dia makmumnya, ya memang sendirian di pojok masjid sana umpama. Ada yang punya inisiatif lain, dia melakukan sholat malam di pojok situ dengan beberapa sahabat yang lainnya. Ada di antaranya yang punya 2 jamaah, 3 jamaah, yang ada di sana 4 jamaah, yang di sana 6 jamaah, terpisah. Dan itu berlangsung sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus berlangsung di zaman kepemerintahan kekhilafan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berapa lama kepemerintahan atau kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq? Bentar, tidak lama, cuma 2 tahun kurang lebih. Cuma 2 tahun. Selama 2 tahun itu pun para sahabat Rasulullah sholat malamnya keadaannya di malam bulan Ramadan seperti itu. Ada yang sendirian, ada yang berjamaah dengan 2 orang, ada yang berjamaah dengan 3 orang. Paling tidak itulah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Terlebih ketika masa kekhalifan Abu Bakar, beliau tidak fokus untuk merapikan perihal itu karena 2 tahun itu beliau sibuk gitu ya. Apa sibuknya? Banyak orang murtad yang keluar dari agama Islam, tidak mau membayar zakat selama 2 tahun di kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, sibuk dengan urusan seperti tadi. Barulah ketika di masanya Sayyidina Umar ibnul Khattab, ketika itu sudah mulai tenang, intern umat Islam yang tadi banyak yang murtad, banyak yang memberontak, sudah diluruskan dan sudah ditenangkan di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Di masanya Umar bin Khattab itu lebih fokus kepada dakwah keluar kota Madinah dan keluar Jazirah Arab, termasuk beliau bisa memperbaiki atau bukan memperbaiki tapi mengeluarkan kebijakan tentang salat malam di malam bulan Ramadan, yang ketika Sayyidina Umar melihat kok masjid seperti ini, ada pojokan sana salat sendirian, pojokan sana jamaah tapi terpisah dengan jamaah yang lainnya. Dan di depan-depan emperan-emperan rumah, di belakang pohon kurma, masing-masing ada jamaahnya. Maka beliau punya inisiatif, dan ini adalah inisiatifnya sahabat Rasulullah yang patut diikuti, karena insya Allah inisiatif beliau itu bukan bid'ah, tapi melakukan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu inisiatifnya? Dikumpulkan kembali supaya menjadi 2 jamaah di malam pertama. Yang tadi jamaahnya banyak sehingga di dalam masjid dijadikan 2 jamaah, jamaah laki-laki imamnya fulan, jamaah perempuan imamnya fulan. Baru di malam selanjutnya yang tadinya 2 jamaah dikumpulkan jadi 1, menjadi 1 kesatuan sholat malam berjamaah yang terus menerus kita kenal dengan istilah salat tarawih. Dan pada masa itulah
Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ni'mal bid'ati hada, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, garis besar yang kami sampaikan pada cerita tadi adalah bagaimana para sahabat Rasulullah itu memiliki raghbah atau dorongan yang sangat besar untuk melakukan sholat lail ataupun sholat tarawih. Sedikit contoh yang dinampakkan oleh Rasulullah terus dilakukan selama bertahun-tahun, kemudian dihidupkan kembali secara besar-besaran di masanya Umar ibnul Khattab. Akhirnya kita bisa menilai betapa nurutnya para sahabat Rasulullah kepada beliau nabi mereka, dan betapa besar kepatuhan mereka kepada Rasulullah, dan betapa besar cinta mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, bahwasanya sholat bulan suci Ramadan identik dengan sholat malam ataupun sholat tarawih. Kedua, hal yang identik lagi dengan bulan suci Ramadan apa kira-kira santri? Tilawah Al-Quran gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Para jamaah, kami ingin menyampaikan satu riwayat. Mungkin dengan riwayat ini bisa menambah semangat dan motivasi kita untuk menekuni baca atau mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayatnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, ketika sebelum akhir hayatnya beliau bersabda, khudul Qur'ana an arba'atin, wahai para sahabatku, ambillah Al-Quran, mempelajarinya, talqin darinya, dari 4 sosok kata Rasulullah. Ambillah Al-Quran dan pelajarilah Al-Quran dari 4 sosok. Siapa sosok itu? Pertama yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua sosok yang bernama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Mu'adz ibnu Jabal, dan yang terakhir Salim maula Abi Hudzaifah. 4 sosok ini. Kalau ada nama disebutkan Rasulullah dan kita diikuti untuk belajar dari nama-nama tersebut, kira-kira nama-nama itu mulia dan diagungkan oleh Rasulullah atau tidak? Pasti seperti itu. Dan Rasulullah ketika menunjukkan 4 nama pasti punya kelebihan dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Pasti punya patokan tertentu, kok harus mereka bukan yang lainnya. Padahal kalau umpama agama Islam itu patokannya hanya sekedar nasabnya saja, nasab lalu harus digedekan, ataupun jabatannya saja yang harus dibesarkan, maka ternyata tidak seperti itu yang dilakukan Rasulullah. Karena kalau melihat 4 nama tersebut, 2 diantaranya, pertamanya Abdullah bin Mas'ud, orang kaya bukan, orang yang punya pangkat besar juga bukan, karena kerjaannya itu hanya sekedar pengembala kambing saja. Tapi perihal Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud punya kelebihan. Dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin mendapatkan atau mendengarkan ayat Al-Quran terbacakan persis sekali ketika Al-Quran diturunkan kepada saya, maka dengarkanlah bacaannya Abdullah ibnu Ummi Abdin. Maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud.
Adapun Salim Maula Abi Hudzaifah, beliau mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Hudzaifah ibnu Utbah. Tapi perihal Al-Quran, mungkin secara nasab, keturunan, garis keturunan biasa aja, lawang dia mantan budak. Dari segi harta enggak kaya, jabatan juga tidak. Tapi untuk perihal ayat Al-Quran, hebat dan piawainya beliau terkait Al-Quran tidak dipungkiri oleh Rasulullah SAW dengan riwayat tadi. Suatu ketika Sayyidah Aisyah pulang dari masjid bersama Rasulullah. Ketika berjalan, tiba-tiba Sayyidah Aisyah melambatkan jalannya seperti sedang memperhatikan sesuatu. Memperlambatkan jalannya seperti memperhatikan sesuatu, sehingga Rasulullah dibiarkan sendirian sampai ke rumah terlebih dahulu. Ketika Rasulullah sudah sampai, lalu disusul Sayyidah Aisyah di belakangnya. Lalu Rasulullah nanya, apa yang menjadikan engkau itu terhenti dan terlambat untuk sampai ke rumah? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, saya mendapati bacaan seseorang dan itu bikin beliau tertegun. Bacaan Al-Quran seseorang dan itu membuat beliau tertegun. Maka Rasulullah langsung kembali mengambil ridaknya, bajunya, bergegas dari rumahnya menuju masjidnya. Kira-kira siapa sih yang dimasuk oleh Sayyidah Aisyah? Dan ternyata di situ yang lagi tilawah adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, atau Salim, mantan budak yang dulu dibebaskan Abu Hudzaifah ibnu Utbah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bagaimana dengan Al-Qur'an itu Allah menaikkan kasta seseorang di sisi Allah. Allah meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Tidak peduli seperti apa rendah nasab garis keturunannya, tidak peduli berapa sedikit uang yang dia milikinya, tidak peduli dengan apa jabatannya. Tapi selama dia itu dekat dengan Al-Quran dan senantiasa melekatkan dirinya dengan Al-Quran, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir sebagai penutup, kami mengingatkan sesuatu yang sering kami ingatkan untuk diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian, bahwasanya segala sesuatu yang dikaitkan dan dilekatkan Al-Quran pasti akan mulia. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di satu bulan, maka bulan itu adalah bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Ketika Allah menjadikan sosok malaikat Jibril menjadi perantara wasilah turunnya ayat Al-Quran dari Allah menuju Rasulullah, maka malaikat Jibril menjadi penghulu atau pemimpinnya seluruh para malaikat. Ketika Al-Quran dikaitkan sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, atau pemimpin atau penghulunya seluruh nabi dan juga para rasul. Harapannya ketika diri kita adalah diri yang senantiasa lekat dengan Al-Quran, semoga menjadi diri yang dimuliakan oleh Allah. Kalaupun hari-hari kita itu hari-hari yang dilekatkan dengan ayat Al-Quran, hari itu menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang di bulan Ramadan ini memang sedang dilatih untuk terus semangat, biar semangat itu dibawa di 11 bulan ke depannya sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Karena tidak dipungkiri salah satu tanda kesukaan seseorang dengan ibadah adalah untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan, sebagaimana antusiasnya Rasulullah ketika akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan juga kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ya Allah ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi wa dzurriyyatan salihin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad ya rabbi shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.